Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok, hari ini dan besok ya. Jadi pada saat saya bahas masih sesi satu break, jamnya jam 1:10 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi masih sesi satu break. Sebentar lagi sesi kedua mulai. Ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi kenapa saya bahas pada waktu sesi satu break? Setelah saya bahas, kemudian saya upload videonya di YouTube ya. Jadi ada punya kesempatan untuk buy. Kalau misalnya yang saya sebut ini masih bagus sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, atau yang sudah saya infokan, boleh buy ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya sudah punya sahamnya, kalau misalnya belum pasang trading stop atau belum pasang stop loss, silakan pasang ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu. Jadi kurang lebih seperti itu pada waktu sesi satu break ya, pada waktu saya bahas ya. Jadi bukan saat penutupan. Jadi jangan salah paham. Untuk hari ini dan besok saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk UNTR atau United Tractors ya. Jadi untuk UNTR kalau kita perhatikan di sini area buy on weakness-nya sudah pernah saya sebutkan di 28475. Mau buy sekarang sebenarnya masih boleh ya. Memang di sini kalau kita perhatikan MA20-nya sudah mulai melandai dan harganya masih di banyak MA20. Jadi memang ceritanya masih cenderung sideways di jalur konsolidasinya ya. Itu trennya yang pertama. Yang kedua support terdekatnya 28475. Resisten terdekatnya di 30.300. Mau buy sekarang boleh. Jadi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi yang strateginya seperti itu. Yang belum punya mau buy sekarang boleh. Atau sekalian kalau mau tunggu breakout, tunggu naik ke atas 30.300 kita buy. Naik ke atas 31050 kita tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya di 31875 dan 33.375. Mungkin pertanyaannya, apakah ketinggian atau sudah terlambat kalau buy sekarang? Ya, menurut saya sih masih belum terlambat ya. Kalau mau buy sekarang oke aja. Jadi buy-nya bertahap aja. Strateginya kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Jangan hold. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk INDF. Kalau kita perhatikan di sini untuk Indofood ya. Dia garis terdekatnya supportnya di 6.900 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi dia sudah berhasil naik lagi. Apakah boleh buy sekarang? Memang dia testing istilahnya resistor minor di sini ya. Ini di 7.000 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja atau sekalian breakout ke atas 7.000 kita buy ya. Jadi buy high sell higher ya. Setiap kelipatan 50 kalau mau tambah lagi atau average up silakan atau gunakan acuan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 7.075 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 7.300. Kalau 7.300 dia masih bisa naik lagi, apakah masih bisa tambah lagi Pak Sunar atau average up boleh ya. Jadi ke atas 7.300 target price berikutnya di 7425 ya di sini ya. Bahkan dia masih memungkinkan ke area sekitar ini bisa ya, sekitar 7.800 masih memungkinkan. Itu untuk INDF ya, jangka menengahnya ya. Nah kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya, sudah saya sebutkan tadi, atau buy high sell higher. Kalau misalnya takut ya kita tunggu buy on weakness di 6.600 ya. Tapi sepertinya kalau misalnya nggak dapat ya mungkin agak ke bawah ya, tunggu aja di sekitar area 6.800 lah ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih koreksi di bawah 6.800, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 6.800 ya. Atau seperti ini ya, kita bisa pakai acuan MA20-nya. MA20-nya ini trennya ya, secara gampangannya ya, MA20 masih mengarah ke atas. Nah kalau dia koreksi turun di bawahnya kemudian berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu yang mau strateginya buy high sell higher. Jadi masih cukup bagus uptrendnya. Kenapa buy high sell higher Pak Sunar? Apa nggak nyangkut? Karena uptrendnya masih bagus. Kalau uptrendnya masih bagus ya kita masih bisa buy selama dia belum ada konfirmasi pembalikan arah. Entah itu sideways atau downtrend ya. Jadi secara keseluruhan memang ini jangka pendeknya sideways. Tapi dia sidewaysnya di jalur uptrendnya ya. Masih cukup bagus. Kalau mau buy boleh aja, bertahap aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya SMGR, mengulang lagi testing area resisten 7225. Nah, kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar, ini sebelumnya gagal loh. Di sini 7225, sebentar aja naik, kemudian turun lagi. Ini juga nggak lama turun lagi. Nah, kalau kali ini apakah sudah boleh buy? Kalau mau buy sekarang boleh ya. Buy on weakness sudah saya sebutkan di 6850 ya. Ini ketika dia naik, saya sudah sebutkan kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tinggal ikutin 6850 ya. Nah, di sini kan kita perhatikan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound lagi, mantul ke atas, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi seperti itu ya kalau kita trading ya. Kalau dia turun jangan di average down, jangan hold, pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Pasang di mana? Boleh pakai acuan 6850 atau dibagi dua ya, 6850 atau 6550.
Nah, di sini kan low-nya di 6475. Jadi kalau mau disesuaikan sedikit ya di 6475 sih boleh aja. Itu stop loss maksimumnya. Mau buy sekarang boleh atau sekalian tunggu breakout. Naik ke atas 7525 barusan buy, naik ke atas 7800 tambah lagi atau average up. Memang di sini sebelumnya sudah berhasil naik ke atas 7525 ya di sini ya. Tapi dia gagal Pak Sunar ya. Kalau gagal jangan lupa pasang stop loss-nya. Jadi kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya. Jadi kita jangan sampai analisa teknikal resisten itu dijadikan sebagai tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya. Jangan ya. Jadi tetap fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan. Trading itu mudah ya, asal kita pasang aja garis-garisnya, support resistennya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Java. Nah kalau kita perhatikan Java ini dia masih sideways di jalur downtrendnya. Jadi resisten terdekatnya di 1545. Mau buy sekarang boleh. Untuk Java saya masih punya, terus terang aja untuk Java itu saya average-nya di harga 1428,9 ya, 1428. Jadi memang sebelumnya sempat turun. Tapi saya pasang stop loss-nya agak jauh ya. Karena saya kena stop loss-nya 2 kali sebelumnya ya. Jadi kali ini saya hold-nya agak panjang. Buy-nya saya bertahap. Karena memang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau selama dia di bawahnya 1545, dia downtrend-nya masih cukup kuat ya. Seperti itu ya. Kadang memang di saham itu ya, kita belinya agak ke atas untuk konfirmasi ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang boleh. Kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi atau average up boleh ya. Kurang lebih seperti itu untuk Java. Mudah-mudahan aja dia lancar. Kalau bicara mengenai target price-nya ya kemungkinan 1900 mudah-mudahan bisa tercapai atau bahkan di 2000 lebih ya. Jadi masih belum terlambat, belum kok ya seperti itu ya. Jadi santai aja, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk S Hardware. Kalau kita perhatikan S Hardware ini downtrend tapi ini hari ini rebound Pak Sunar. Kira-kira buy nggak? Terakhir saya bahas ketika 1055 ya. Kalau belum naik ke atas 1055 seharusnya belum buy. Nah posisi sekarang ini downtrendnya masih kuat. Kalau Anda mau buy, itu minimal ya, paling cepat ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya, saya kasih acuan yang di sini aja ya, 955 ya. Loh Pak Sunar, kalau mau buy sekarang kan enak, untungnya lumayan. Tapi kita jangan lupa, kalau kita bicara mengenai support resistance, ini rumah hantu di sini ya. Jadi serem banget ya. Selama dia masih di bawah 955, itu resikonya masih tinggi ya. Seperti itu ya. Jadi masih tinggi. Mungkin ada pendapat, oh Pak Sunar sebelumnya kan di sini rebound gitu ya. Rebound mantul ya. Ya sebenarnya sih kalau mau buy sekarang secara tren masih resiko. Tapi kalau Anda mau spekulasi tangkap pisau jatuh ya. Kalau buy sekarang memang tangkap pisau jatuh ya. Terus terang aja. Paling tidak lah tunggu kalau dia sudah berhasil naik minimal ke atasnya inilah 840 lah ya kalau mau buy ya. Kalau masih di bawahnya 840 masih cenderung resiko. Jadi ini paling cepat banget kalau mau curi start. Jangan kalau satu candle hijau langsung buy gitu ya. Jangan ya, karena sebelumnya di sini dia gagal ya, kemudian turun lagi ya. Jadi masih di bawah 840 menurut saya sih masih resiko turun ke bawah. Kalau sudah punya bagaimana Mas Sunar ya, tinggal pasang aja stop loss-nya di low-nya hari ini 720. Kalau turun banyak 720 ya jual dulu semuanya. Itu untuk S Hardware. Kurang lebih seperti itu. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Ya saya nggak ngelarang sih. Kalau misalnya Anda buy sekarang, pasang stop loss-nya di 720. Memang agak jauh ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Berikutnya bull. Bull masih sideways ya. Kalau kita lihat di sini memang sideways-nya dia ini di area kurang lebih ya range-nya ya, supportnya di 144 sampai dengan ini resisten berikutnya di 180. Jadi memang sekarang dia masih testing tengah-tengahnya lah, kurang lebih ini 167. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 167 boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 180 tambah lagi ya. Target price-nya sekitar 200-an lah ya. Saya setiap kelipatan Rp20. Memang ini sideways ya. Atau kalau misalnya nggak keburu-buru ya tunggu aja di 144 ya. Artinya kalau dia turun atau nyentuh di 144 atau 150 lah ya. Kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Memang range-nya pendek ya, tapi kalau saya lihat ini masih ada peluang sebenarnya selama dia bertahan di atas 144. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Itu saran saya untuk bull. Selalu pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya Raja. Raja bagaimana Pak Sunar? Area buy on weakness-nya untuk Raja sudah saya gambarkan di 320, 278 dan 364 ya. Jadi yang harusnya ngikutin channel saya sudah tahu ya. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus ya. Saya seringkali sudah sebutkan juga di video yang saya sering bahas ya. MA20 ini kita boleh jadikan acuan uptrend-nya ya. Atau trennya ya. Kalau dia masih naik berarti uptrend. Selama dia MA20 masih mengarah ke atas masih cukup bagus. Secara sederhananya seperti itu ya, pakai MA ya. MA20 ya untuk mengetahui trennya ya.
Jadi masih mengarah ke atas, masih bagus. Mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp20 kalau mau tambah lagi ya. Target price berdekatnya 420 dan 498. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Raja. Intinya selama bertahan di atas 320 masih cukup bagus. Kalau misalnya takut buy sekarang, ya tunggu aja belinya di 320. Artinya kalau dia koreksi di bawah 320 seperti ini ya, kemudian dia berhasil rebound ke atas sebelum penutupan, ya sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jadi kalau turun kita siap-siap pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi ya untuk INKP. INKP memang kecenderungan masih lesu ya, sideways ya, walaupun dia sebelumnya sudah berjuang naik. Nah di sini acuannya di 7875. Memang buy on weakness saya kasih 3 area ya, 8250, 7875 atau 7550. Kalau sebelumnya sudah berhasil buy ngikutin saya, ternyata gagal Pak Sunar. Harusnya kalau pasang trailing stop sih masih lumayan lah ya. Atau kalaupun loss ya lossnya nggak banyak. Nah di sini kalau mau buyback tunggu kalau naik ke atas 7875. Mungkin kalau yang sudah buy menurut saya sih oke aja, pasang aja stop lossnya di area 7700 ya, swing low yang di sini ya. Buy-nya bertahap, kalau dia naik lagi ke atas 8075 kita tambah lagi, atau average up naik ke atas 8250 kita tambah lagi. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kemudian kalau dia berhasil naik kita mau buy up atau tambah lagi atau average up di mana ya, seperti itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai average up itu resikonya sebenarnya hampir sama dengan average down. Cuma kalau kita bicara mengenai average up, kita average-nya itu di jalur yang benar karena sahamnya lagi uptrend, dia masih ada peluang untuk naik lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita average down kan trennya masih downtrend. Jadi kalau dia turun-turun terus ya makin parah ya. Seperti itu ya. Bedanya di situ. Tapi kan kalau kita uptrendnya masih bagus, average up beli lagi ya, ya nilai rupiahnya kita kan semakin banyak profitnya ya kalau kita tambah posisinya, seperti itu ya. Walaupun resikonya meningkat karena kita menaikkan harga average pembelian kita ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda nggak berani banyak-banyak ya dikurangi posisinya. Kalau misalnya Anda kira, wah ini fundamentalnya jelek Pak Sunar, atau misalnya kurang bagus manajemennya, ya kita kurangi posisinya. Strateginya biasanya mudah seperti itu ya. Kalau Anda masih takut ya pilih saham yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek untuk bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Tetap komitmen saya ingin akan Anda semua selalu sukses ya. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih banyak.